teman-teman, dulu waktu awal-awal saya belajar drone, saya pernah nelpon ke sekolah pilot. Kata saya, ada nggak sekolah drone hobi? Jawabannya nggak ada. Saya analogikan kayak sekolah tenis. Sekolah tenis itu di Bandung ada, sekolah tenis fix. Kayak sekolah karate juga ada. Anak saya latihan karate kan bisa dari ban putih, ban kuning, ban hitam coklat, ban hitam. Ada sekolahnya. Nah kalau drone itu nggak ada sekolahnya, belum ada sekolahnya. Jika belum ada sekolahnya, terus pelatihnya ada nggak? Logikanya kalau sekolahnya aja belum ada, apalagi pelatihnya gitu. Nah di video ini saya mau sampaikan kira-kira apa aja yang dibutuhkan, kemampuan dasar yang dibutuhkan oleh seseorang untuk jadi pelatih drone. Ada 3 minimal. Saya uraikan di video ini, dan sebelumnya saya mau sampaikan disclaimer dulu ya, bahwa saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman aja, bukan berdasarkan penelitian ilmiah atau apa, bukan. Jadi pengalaman saya selama 4 tahun lebih saya latihan drone dan cari-cari pelatih gitu, dan latihan sendiri begitu. Dan kemudian saya minta masukan dari teman-teman, kira-kira yang saya sampaikan tuh bener apa enggak gitu, atau ada masukan tambahan, silakan. Kita mulai ya teman-teman ya. Begini teman-teman, kalau teman-teman belajar ke orang yang salah, kemungkinan teman-teman jadi pilot yang jelek, katakanlah begitu. Kalau teman-teman hanya mengandalkan sendiri gitu, teman-teman akan sangat kesulitan begitu. Jadi kemampuan dasar yang dibutuhkan untuk jadi seorang pelatih itu, yang pertama adalah kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu pertama adalah kemampuan untuk merakit drone ya teman-teman ya, untuk merakit drone. Kemudian tuning, setting gitu, itu perlu. Kalau teman-teman ada yang pakai BT flight, ada yang emo flight dan macam-macam. Jadi settingnya gitu. Kemudian menerbangkannya gitu. Jadi itu kemampuan teknis. Kemampuan teknis itu yang pertama ngerakit, kemudian settingan di aplikasi, kemudian menerbangkannya. Itu kemampuan dasar yang pertama ya teman-teman ya. Yang kedua, kemampuan yang kedua adalah pengetahuan tentang aturan penerbangan. Kenapa teman-teman harus tahu? Karena ketika tidak tahu, maka teman-teman bisa blunder ketika misalnya teman-teman terbang di area-area yang terlarang, misalnya area militer, kemudian pelabuhan, bandara, tempat-tempat yang terlarang. Teman-teman bisa kena penalti begitu, bisa kena hukuman gitu. Itu yang kedua. Jadi aturan penerbangannya yang harus teman-teman tahu begitu. Dan itu perlu diketahui oleh seorang pelatih drone gitu. Yang aturan penerbangan secara umum untuk hobi, yang misalnya yang sering saya sampaikan itu, teman-teman itu harus jauh dari orang terbangnya, minimal 30 meter jauh dari orang. Dan untuk ketinggian itu tidak boleh lebih dari 120 meter. Kenapa? Karena di atas 120 meter itu mungkin ada aircraft yang terbang, atau bisa ada helikopter dan lain sebagainya gitu. Jadi itu yang pertama, kemampuan teknis. Yang kedua, aturan penerbangan yang harus teman-teman tahu gitu. Itu biasanya sih kalau kita pelatihnya udah bagus, yaitu menyampaikan itu. Kemudian yang ketiga itu ini penting teman-teman. Komunikasi. Jadi seorang pelatih harus bisa komunikasi dengan anak didiknya gitu. Bagaimana cara dia, seorang pelatih, bisa komunikasi dengan anak didiknya? Dia harus tahu karakter anak didiknya itu seperti apa. Jadi seorang pelatih juga harus punya kemampuan psikologis untuk mengukur kira-kira anak didiknya itu modelnya seperti apa. Begini, beda tiap orang itu. Secara umum mungkin teman-teman bisa mengetahui kayak Om Jakral anaknya cewek begitu kan. Kemudian Mang Sogo anaknya cowok, kemudian kayak pilot nakal anaknya cewek, Om Soe anaknya cewek. Mendidik anak lelaki dan anak perempuan, anak lelaki dan anak wanita itu beda, cewek sama cowok itu beda. Begini pada umumnya,
lelaki itu tumbuh dan berkembang itu dengan tantangan, dengan challenge. Kamu tuh anak lelaki, kamu harus bisa begini, begitu dan seterusnya begitu. Kalau cewek itu nggak bisa digituin. Cewek itu berkembang karakternya dengan pujian-pujian. Oh kamu cantik, oh kamu kalau pakai baju seragam kelihatannya manis loh gitu. Padahal maksudnya supaya dia pakai seragam begitu. Jadi untuk komunikasi seorang pelatih, seorang trainer itu harus bisa mengenal karakter anak didiknya gitu. Saya sendiri udah sering saya sampaikan untuk yang teman-teman yang mau belajar drone di channel ini, minimal saya sampaikan bahwa teman-teman jangan sampai salah langkah. Teman-teman tuh belajarnya di simulator dulu minimal 1000 jam. Kalau udah 1000 jam di simulator dan ada progres, ada peningkatan, baru teman-teman boleh melanjutkan untuk step berikutnya. Begitu kan Suwogi? Nah, kalau kita tidak ada peningkatan, mending kita ganti hobi yang lain aja. Hobi apa kayak nyari ikan, mancing, gitu, ngegrab apa kayak gitu, kecoa. Itu hobi-hobi seperti itu. Jadi kemampuan tiga ya, saya ulangi. Pertama itu kemampuan teknis yang terdiri dari kemampuan untuk rakit, memperbaiki, kemudian setting dan menerbangkan. Kemudian yang kedua, pengetahuan tentang aturan penerbangan. Yang ketiga adalah kemampuan komunikasi dan kenal karakter anak didik. Itu penting banget yang tiga itu. Dan yang perlu kita tegaskan ke semua, baik teman-teman yang latihan selama ini otodidak atau lihat di YouTube dan lain sebagainya, teman-teman menerbangkan drone itu harus bertanggung jawab. Nah, ini yang clue-nya yang saya sampaikan. Pada umumnya kalau pilot-pilot pesawat tempur umumnya itu dulunya dari sejarahnya dulu adalah orang-orang yang mandiri. Itulah kenapa kalau pilot-pilot pesawat tempur kayak di Jerman, di Amerika itu adalah biasanya anak tunggal atau anak yang sulung, anak pertama gitu. Karena anak sulung tuh karakternya berbeda, mereka mandiri gitu. Cuman mandiri atau enggak pada akhirnya adalah pilihan. Kembali ke teman-teman sendiri, teman-teman mau jadi orang yang mandiri atau jadi orang yang tergantungan gitu. Itu pilihan, menjadi hak gitu. Cuman untuk semua pilot drone ada kewajiban mendasar yang tidak bisa ditawar, itu tanggung jawab. Ketika teman-teman jadi pilot dan menerbangkan drone, maka segala resiko yang ditimbulkan, misalnya kerusakan gear, nabrak properti orang dan lain sebagainya, itu jadi tanggung jawab Anda, pilotnya, gitu. Jelaskan apa yang saya sampaikan. Kalau kurang jelas silakan direwin atau diulangi lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan. Saya freestyle di sini aja. Ini tempatnya jauh dari orang dan di sana Gunung Melayang. Forever I will be right by your side.
Ya, saya ngerti. Di antara teman-teman mungkin ada yang bilang ada om sekolah tenis. Itu perkumpulan, itu asosiasi, itu koperasi atau apa gitu. Teman-teman harap bedakan, perkumpulan itu bukan sekolah. Perkumpulan, misalnya begini, teman-teman ada sesama petani bikin asosiasi petani, teman-teman pemusik bikin asosiasi pemusik, itu sekolah bukan? Bukan. Perkumpulan memang dibutuhkan, karena dengan perkumpulan, dengan asosiasi, dengan grup, kita bisa sharing. Kalau kita ada masalah, kita bisa saling tanya sesama teman. Tapi itu bukan sekolah, garis bawahi, itu bukan sekolah. Jadi itu beda gitu. Silakan teman-teman, kalau ada yang masih mau ditanyakan, silakan tulis dalam komentar. Terima kasih teman-teman, jaga kesehatan, awesome.